Kami dari kelompok 9 akan mempersembahkan film pendek mengenai salah satu contoh pelanggaran kode etik di suatu klinik. Pada suatu hari, ada seorang ibu hamil mengeluh sakit ke temannya. Selamat hari. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik, kamu? Ya alhamdulillah baik sih, cuma ini akhir-akhir ini tuh kepala aku tuh kayak pusing gitu loh, berat, sering capek gitu. Juga ini mataku juga kayak ngebul gitu. Apa ini ya? Mungkin tekanan darahku naik ya? Apa aku diobat aja? Bukannya kamu lagi hamil ya? Nggak boleh minum obat sembarangan ya sih? Nanti jangan kamu kenapa-kenapa loh. Mending kamu minum jamu aja biar aman. Cuman aku juga takut kalau kayak gitu. Apa gini aja? Besok kalau misalnya aku ke dokter gimana? Sambil itu kan sekadar USG. Bisa sih, kamu ke dokter aja. Terus tapi bilang aja sama dokternya, nggak usah diberi obat. Mending kamu minta saran yang lain gitu. Oh gitu ya. Yaudah gitu aja kali ya. Iya. Ibu hamil tersebut datang ke klinik untuk memeriksa kesehatannya. Ada yang bisa saya bantu ya, Bu? Jadi gini dok, saya itu sudah selama hamil ini sering mengalami pusing gitu. Pusingnya tuh agak lebih parah dari biasanya, kemudian juga matanya kayak kabur gitu, nggak kayak biasanya dok. Oh iya, nanti saya periksa dulu ya, Bu. Kemudian dokter memeriksa tekanan darah pasien tersebut. Baik, Bu Ima, ini tekanan darah Ibu tuh lumayan tinggi ya, Bu, yaitu 160 per 110. Nah, Ibu kan dalam kehamilan ke 10 minggu ya, Bu? Itu trimester pertama. Nah, untuk tekanan darah segitu itu cukup tinggi, Bu. Lalu saya berikan obat penurun darah tinggi ya, Bu, yaitu captopril dan juga vitamin B, Bu. Ibu, ini resepnya bisa ditebus di apotek di depan. Jika ada yang bisa saya bantu lagi atau Ibu dapat menghubungi nomor saya di depan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Semoga lekas sembuh ya, Bu. Pasien datang ke apotek dan menyerahkan resep ke asisten apoteker. Iya, ini saya mau menebus resep dari dokter. Oh iya, baik Bu, ini saya cek dulu resepnya. Ibu tunggu sebentar nih. Asisten apoteker menyerahkan resep ke apoteker dan menginformasikan bahwa pasien tersebut sedang hamil. Setelah melakukan screening resep, apoteker menyadari bahwa pasien mendapatkan captopril. Kemudian, apoteker segera menghubungi dokter untuk memberikan rekomendasi pergantian terapi ke pasien tersebut. Setelah disetujui oleh dokter, apoteker melakukan konseling kepada pasien. Perkenalkan, saya apoteker sekalian di apoteker di klinik ini, Bu. Sebelumnya saya izin untuk mengkonfirmasi identitas dulu ya, Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Ima? Iya benar. Boleh disebutkan usia dan alamatnya terlebih dahulu? Saya usia 35, alamatnya Sukoharjo. Baik, terima kasih, Ibu. Sebelumnya saya izin untuk meminta waktu Ibu sekitar 7-10 menit untuk melakukan konseling. Apakah diperbolehkan ya, Bu? Iya, silakan. Jadi, Bu, sebelumnya konseling ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai obat-obatan sehingga nantinya pengobatan Ibu dapat berjalan dengan efektif seperti itu ya, Bu. Sebelumnya untuk keluhan Ibu ini apa ya, Bu? Akhir-akhir ini selama hamil tuh saya tuh sering merasa kayak lelah, kemudian yang paling menonjol tuh pusing gitu. Pusingnya tuh lebih parah dari yang kemarin, jadi semakin hari semakin parah, kemudian mata juga kayak kabur gitu. Jadi ini tadi dokter sudah meresepkan Ibu. Nah, apakah dokter Safa sudah menjelaskan mengenai obat-obatannya dan cara pakainya ya, Bu? Belum itu. Apakah dokter sudah menjelaskan mengenai harapannya, Bu? Harapan menggunakan obat? Belum cukup. Baik, Ibu. Jika belum, saya izin untuk menjelaskan obatnya ya, Bu. Jadi dokter Safa ini merasakan dua obat, Ibu. Yang pertama ada metodoka dan yang kedua ada asam folat. Untuk yang metodoka ini ada tablet 250 mg
Apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? Sudah, Bu. Kemudian untuk yang obat yang kedua ada asam folat 40 mg, bisa dipakai 1 kali sehari 1 tablet. Kemudian untuk obat ini dapat menyebabkan mual dan juga nafsu makan berkurang, tapi jangan khawatir Bu, karena alasan ini jangan terjadi. Sehingga Ibu disarankan untuk mengkonsumsi obat ini secara rutin ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? Begini, Mbak, ini beneran obatnya aman ya? Soalnya kok saya dengar dari sering teman saya itu, kalau obat hipertensi itu nggak aman gitu. Kan Captopril kemarin penjelasannya. Itu gimana ya? Untuk obatnya ini sudah saya ganti Bu ke Metidopa, sehingga obatnya ini aman untuk hamil seperti itu Bu. Di sini pasien tidak ingin menggunakan obat tersebut karena takut membahayakan janinnya. Kemudian apoteker memberikan penjelasan kepada pasien tersebut. Janin saya itu beneran nggak? Ini saya soalnya bener-bener kayak takut gitu. Oh, nggak apa-apa Bu, ini insya Allah aman. Jadi karena ibu ini tensinya sudah cukup tinggi, sehingga kami sebagai tenaga kesehatan akan merekomendasikan terapi yang paling terbaik untuk ibu. Dan untuk terapi yang terbaik ini bisa digunakan Metidopa Ibu. Setelah mendengar penjelasan dari apoteker, pasien tersebut menyetujui untuk diberikan terapi metildopa. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan terkait cara pakainya Bu? Sudah tidak. Kalau tidak ada, boleh diulangi terkait cara pakainya saja Bu. Ya, untuk yang Metidopa ini 250 mg digunakan 2 kali 1 tablet saya. Kemudian yang untuk asam folatnya 1 tablet saya. Baik, terima kasih Bu, sudah betul ya Bu. Kemudian Ibu disarankan untuk kontrol tekanan darah 1 bulan sekali setelah penggunaan Metidopa ya Bu. Dan jangan lupa selalu konsumsi sayur, buah, dan juga diet rendah garam ya Bu. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bu sebelum saya akhiri? Ya, sudah cukup. Baik Bu, terima kasih. Semoga Ibu lekas sembuh. Berdasarkan kasus tersebut, masalah etika praktik kerja farmasi yaitu pasien masih mengkhawatirkan penggunaan obat antihipertensi untuk pasien ibu hamil. Padahal tidak semua obat antihipertensi berbahaya bagi ibu hamil. Apoteker dapat memberikan saran terbaik berupa terapi metildopa. Berdasarkan kasus tersebut, prinsip etika yang terlibat pada kasus ini adalah autonomi, beneficient, dan non-maleficient. Dalam memutuskan suatu kesepakatan, pasien berhak untuk menolak ataupun menerima terapi yang disarankan. Apoteker memberikan saran terbaik berupa metildopa. Adapun tindakan pasien untuk menyetujui saran dari apoteker merupakan penerapan dari melatih pasien untuk membuat keputusannya sendiri. Hal ini sesuai dengan hak pasien yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal Ayat 5 dan Pasal 56, yaitu pada Pasal 5 Ayat 1, setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Pada Pasal 5 Ayat 2, setiap orang memiliki hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Pada Pasal 5 Ayat 3, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Dan yang terakhir, pada Pasal 56 Ayat 1, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya, setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Obat antihipertensi yang biasa digunakan pasien adalah Captopril yang memiliki keamanan pada ibu hamil dengan kategori D. Padahal pasien saat ini dalam kondisi kehamilan trimester pertama. Hal ini yang menjadi pertimbangan apoteker untuk memberikan solusi terbaik dengan mengganti Captopril menjadi metildopa, agar tidak membahayakan ibu hamil dan juga janinnya. Metildopa merupakan obat antihipertensi yang paling aman bagi ibu hamil dengan faktor risiko kehamilan kategori B. Maka tindakan kali ini termasuk dalam to do good.